Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang struktur pasar modal di Indonesia. Struktur pasar modal di Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan. Ada satu perbedaan menyolok antara pasar modal dan pasar lain pada umumnya, yakni bahwa di pasar modal pembeli dan penjual tidak dapat melakukan transaksi secara tatap muka. Selain itu, pasar modal adalah sebuah industri yang sangat rumit yang melibatkan banyak pelaku pasar, yang masing-masing mempunyai fungsi dan peran berbeda dan bahkan berseberangan. Interaksi antar pelaku pasar modal diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan turunannya. Berdasarkan hukum positif tersebut, hubungan antar pelaku pasar dapat dibuat struktur pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia. 1. Menteri Keuangan. Sebagai pelaku yang paling tinggi kedudukannya di pasar modal adalah Menteri Keuangan. 2. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan. 3. Lembaga RSO adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. 4. Perusahaan efek merupakan perusahaan yang beraktivitas sebagai perantara PEE, PPE, MI atau gabungan di antara ketiganya. Dari pasal 1 ini terlihat bahwa OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal 1. Pengaturan, 2. Pengawasan, 3. Pemeriksaan, 4. Penyidikan. Pasal 4 Undang-Undang ini menunjukkan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sesuai dengan pasal 5, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 6 menjelaskan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan 2. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 lembaga SRO. Yang pertama ada PT Bursa Efek Indonesia, yang kedua ada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan yang ketiga ada PT Clearing Penjamin Efek Indonesia. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis perusahaan efek. Perusahaan efek dibagi menjadi 2. Yang pertama ada 1 perusahaan sekuritas dan yang kedua ada manajer investasi. Perusahaan sekuritas dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perantara pedagang efek dan yang kedua penjamin emisi efek. Lalu manajer investasi pun dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama wakil perantara pedagang efek, yang kedua wakil penjamin emisi efek, dan yang ketiga wakil manajer investasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang merupakan institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Yang termasuk lembaga penunjang adalah Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Yang pertama, Bank Kustodian, 2. Biro Administrasi Efek, 3. Wali Amanat. A.
Larangan wali amanat dilarang atau tidak diperbolehkan mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. B. Kewajiban wali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan dengan emiten yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. C. Perusahaan pemeringkatan efek merupakan penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan serta memberikan peringkat. D. Kewajiban perusahaan pemeringkat efek mengacu pada pengaturan Bapepam dan LK nomor tentang perilaku perusahaan pemeringkatan efek. E. Larangan perusahaan pemeringkat efek mengacu pada peraturan Bapepam dan LK nomor tentang perilaku perusahaan pemeringkat efek. Profesi penunjang pasar modal. Yang termasuk profesi penunjang yaitu yang pertama adalah akuntan publik, yang kedua notaris, 3 konsultan hukum, yang keempat perusahaan penilai, dan yang terakhir adalah profesi lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.